Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Baiklah, untuk hari ini langsung saja kita akan masuk ke tema kita yang pertama di kelas 2 ini, yaitu tentang hidup rukun. Nah anak-anak, apakah artinya hidup rukun? Hidup rukun itu artinya adalah hidup damai atau tidak bertengkar. Nah, hidup rukun itu anak-anak bisa kita lakukan di mana saja, baik itu di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, ataupun di tempat bermain. Baiklah anak-anakku semuanya, langsung saja ya kita masuk ke subtema yang pertama, yaitu hidup rukun di rumah. Nah anak-anakku semuanya, di rumah kan ada beberapa anggota keluarga seperti ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Nah, di antara anggota keluarga ini semuanya anak-anak kita tetap harus hidup rukun. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga kerukunan di dalam keluarga? Nih, Pak Guru kasih contohnya ya. Seperti makan bersama semua anggota keluarga. Nah, itu bisa menjaga kerukunan di dalam keluarga. Kemudian saling membantu saat ada tugas. Nah, itu juga bisa meningkatkan kerukunan di dalam anggota keluarga. Dan untuk yang contoh berikutnya nanti anak-anak bisa kerjakan sendiri di lembaran tugas yang akan Pak Guru kasih. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang anak-anak tolong buka paket halaman 3 ya. Di sana ada teks yang judulnya Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin, pada halaman 3 ya anak-anak ya. Nah, setelah membaca teks tersebut anak-anak, di sana ada istilah atau beberapa kata yang disebut dengan ungkapan. Nah, apakah itu arti ungkapan anak-anak? Nih Pak Guru kasih tahu ya. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, jadi ungkapan itu terdiri dari dua kata ya anak-anak ya. Nih Pak Guru kasih contoh kata ungkapan nih. Ada yang pertama buah tangan. Buah tangan itu artinya oleh. Kemudian contoh yang kedua buah hati. Buah hati itu artinya anak. Nah, kemudian Pak Guru kasih contoh yang ketiga adalah bunga tidur. Bunga tidur itu artinya adalah anak-anak mimpi. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan. Nah anak-anakku semuanya, jika kemarin di kelas 1 kita sudah mempelajari bilangan sebanyak 2 angka. Contohnya nih, ada angka 78, itu namanya adalah 78. 7 itu sebagai puluhan dan 8 ini sebagai satuan. Nah, kalau sekarang anak-anak kelas 2, maka kita akan mempelajari 3 buah bilangan. Artinya apa? Sudah mencapai tingkat ratusan. Nih Pak Guru kasih contoh, ada angka 138. Ini dibaca 138. 1 sebagai ratusan, kemudian 3 sebagai puluhan, dan 8 sebagai satuan. Nah, agar anak-anak lebih paham tentang materi ini, silahkan anak-anak baca buku paket tema 1 mulai dari halaman 5 sampai dengan halaman 7. Nah, di halaman 7 di sana ada contohnya anak-anak. Ada satu kotak yang besar ini yang bersusun rapat, itu dianggap atau dihitung sebagai 100. Jadi nanti kalau kotaknya ada 2 bersusun berarti 200. Kalau 3 berarti 300. Nah, karena di sini Pak Guru kasih contoh satu kotak, berarti nilainya 100. Kemudian ditambah, di sini ada kotak atau kubus yang bersusun ada 3, 1, 2, 3. Masing-masing kotak bersusun ini ada 10. Jadi kalau 3 buah kotak berarti jumlahnya 30. Ini 10, ini 10, ini 10, jadi 30. Ditambah, nah ini ada beberapa kubus, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah jumlahnya ada 8 buah kubus. Jadi
gambar ini anak-anak bisa kita tuliskan dalam bentuk singkat atau dalam bentuk bilangan 3 angka ya. Seperti ini, 100 itu ditulis 1, 30 ditulis 3. Nah, kemudian 8 tetap ditulis 8. Jadi anak-anak, banyaknya kubus semuanya ini adalah 138. Nah, cara membacanya adalah seperti biasa, 138. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya adalah kita belajar tentang SPDP. Kita akan bersama-sama belajar bernyanyi, beramah, dan sopan ciptaan Pak Tom. Oke anak-anak, dengarkan ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi aneh dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Nah anak-anak semuanya, setelah mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Bu Guru tadi, maka anak-anak juga belajar untuk menyanyikan lagu tersebut di rumah ya, biar bisa. Setelah itu tugas kita adalah anak-anak menentukan panjang atau pendeknya lirik atau nada dari lagu tersebut. Pak Guru kasih contoh ya. Untuk lirik lagu yang nadanya pendek dikasih lingkaran kecil di bawah suku katanya, tiap suku katanya. Boleh diwarna anak-anak ya, sesuai dengan kesukaannya anak-anak. Kalau lirik lagu yang nadanya panjang, maka dikasih garis di bawah suku katanya atau di tempat titik-titik yang tersedia di bawahnya. Nah anak-anakku semuanya, coba sekarang kita kerjakan contoh yang 2 ini ya. Kita nyanyikan dulu sama-sama. Bukannya congkak. Nah, tadi bu itu dibaca pendek. Maka dikasihlah di sini tanda lingkaran. Nah, anak-anak boleh arsir, boleh warna sesuai dengan kesukaannya anak-anak. Kemudian bukan. Kayaknya sepertinya tadi dibaca pendek juga ya. Berarti dikasih tanda lingkaran juga. Nya-nya juga tadi pendek juga, berarti dikasih tanda lingkaran. Sekarang kita masuk ke lirik yang ini. Cong, kayaknya tadi dibaca panjang, berarti dikasih tanda garis. Kemudian kaknya juga tadi dibaca panjang, berarti juga dikasih garis. Nah, coba kita ulangi. Bukannya congkak. Nah, sudah pas ya. Ini cepet, cepet, cepet. Ini lambat atau dibaca panjang. Sekarang kita ke lirik yang kedua. Bukannya sombong. Nah, setelah mendengar lirik tadi, ini sepertinya tadi juga dibaca pendek. Ini juga dibaca pendek. Ini juga pendek. Kemudian untuk kata som itu tadi dibaca panjang, berarti di bawahnya itu dikasih tanda garis. Kemudian bongnya juga tadi dibaca panjang atau dinyanyikan panjang, maka itu juga dikasih garis di bawahnya. Nah anak-anak, di buku paket halaman 22 itu di sana sudah ditulis semua lirik lagunya beserta tempat untuk menggambar lingkaran atau garisnya untuk menentukan panjang atau pendeknya nada lagu tersebut. Nah anak-anak nanti bisa kerjakan ya di rumah bersama dengan orang tuanya. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu materi matematika tentang bilangan ratusan. Nah kemarin Pak Guru sudah menjelaskan ya bahwa anak-anak untuk bilangan ratusan itu ditulis dengan 3 angka. Pak Guru kasih contoh di sini ya. Di sini
kumpulan kubus ini yang banyak itu dihitung dengan nilai 100. Kemudian di sini ada kumpulan kubus itu, satu tumpukan kubus ini nilainya 10, jumlahnya 10. Jadi kalau dua tumpuk, dua susun seperti ini berarti 20. Kemudian di sini ada satu kubus kecil sebagai satuan. Karena jumlahnya ada 1, maka ditulis angka 1. Jadi secara ringkasnya jumlah kubus ini ditulis sebagai berikut. Ini 100, tulis 100. Karena ini 20, ditulis 20. Karena ini berjumlah 1, maka ditulis 1. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 121. Nah, anak-anak, karena di sini terdiri dari 3 angka, maka Pak Guru jelaskan sedikit ya tentang nilainya. Jadi angka 1 itu sebagai angka yang bernilai ratusan. Angka 1 nilainya ratusan. Jadi 100, karena di sini angka 1 jadi 100. Kemudian angka 2 ini yang di tengah ini itu nilainya adalah 20 sama dengan ini. Kemudian angka 1 yang paling tinggi yang terakhir itu nilainya adalah 1. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, angka 121 terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. 121 sama dengan 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah dengan 1 satuan. 121 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1, jadilah 121. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami tentang angka ratusan ini, anak-anak bisa membaca buku paket tema yang sudah Pak Guru berikan. Itu ada pada halaman pada halaman 30. Nah, kemudian untuk latihan anak-anak, silakan nanti anak-anak mengerjakan soal-soal pada halaman 31. Demikian ya anak-anak ya.